Sebelumnya, apakah kalian pernah berpikir apa fungsi sekolah itu? Apakah tempat mencari ilmu, ataukah tempat mencari teman, atau tempat mencetak orang-orang yang pintar seperti dokter, ilmuwan, ahli ekonomi, dan lain-lain. Selama kalian sekolah hingga kuliah, apakah kalian pernah berpikir apa fungsi sekolah itu? Nama saya Galang Bangkit Satria dari UPJJ Surakarta, dan nomor untuk mahasiswa saya 8771639 dari UT Surakarta. Sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu, sebagian besar orang. Namun, mungkin ada seseorang yang akan berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat untuk mencetak orang agar menjadi boneka, robot, atau wayang. Nah, di sini filsafat ilmu berfungsi sebagai gawang agar ilmu itu untuk memanusiakan manusia, bukan mencetak manusia untuk menjadi wayang, robot, atau boneka. Lalu bagaimana cara filsafat ilmu itu menjadi gawang dan memperkuat ilmu pendidikan? Ada 3 cara, yaitu eksistensi. Filsafat memastikan bahwa pendidikan itu bertugas memanusiakan manusia, bukan memperlakukan siswa seperti mesin. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat menjaga agar metode riset pendidikan seperti ujian atau kurikulum bukan hasil tebak-tebakan, melainkan lewat metode ilmiah yang valid. Yang ketiga, nilai. Filsafat memastikan ilmu pendidikan tidak bebas nilai, tapi harus punya kompas moral untuk membentuk karakter. Hubungan timbal balik atau feedback. Hubungannya tidak selalu satu arah, melainkan dua arah. Nah, kenapa? Karena dalam ruang kelas di sekolah adalah sebuah laboratorium nyata. Ketika guru menemukan masalah baru di lapangan, masalah itu menjadi data berharga yang memaksa para filsuf untuk melahirkan teori-teori pengetahuan baru. Sederhananya, tanpa praktik pendidikan yang hidup, filsafat ilmu hanya akan menjadi teori mati. Oke, pisau analisis. Nah, kenapa? Sebagai contoh pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, pisau ontologi. Pisau ini membedah pada hakikat siswa. Hasilnya, siswa diakui sebagai individu merdeka yang punya potensi unik berbeda-beda. Yang kedua, pisau epistemologi. Pisau ini membedah bagaimana cara belajarnya. Makanya sekarang diterapkan pembelajaran berbasis proyek, sehingga siswa belajar dari realitas, bukan cuma menghafal. Ketiga, aksiologi. Pisau ini mempertanyakan untuk apa ilmu itu. Jawabannya ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu untuk memastikan kecerdasan akademik sejalan dengan akhlak yang mulia. Nah, kesimpulannya adalah filsafat dan ilmu pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat memberi arah dan ketajaman berpikir, sementara praktik pendidikan memberikan jiwa dan realitas nyata. Dengan memahami keduanya, kita bisa membangun pendidikan yang tidak hanya membuat kita pintar, tetapi juga membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Filsafat tanpa pendidikan hanya akan menjadi teori yang mati di dalam buku. Namun, pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah dan melahirkan generasi tanpa jiwa. Saya Galang, saya dari UT Surakarta. Terima kasih atas apresiasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.